Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya. Topiknya saya mau kayak coaching aja ya. Untuk penguatan kepada kalian yang ya sudah melekat dalam hubungan toksik ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, selalu berserah kepada sang pencipta ya. Ini hanya sebuah games ya. Ya memang ini bukan games biasa ya, melainkan games menarik energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk lebih bijaksana dalam menyikapi readingan dari kartu tarot ini. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga, untuk mencari solusi dari masalah kamu di kemudian hari. Oke ya, kita langsung saja ya untuk readingan ya. Saya mau temanya toksik ya, hubungan toksik. Kita lihat pesan universe. Saya kocok kartu di sini ya. Pesan universe terhadap hubungan toksik. Apa yang ingin disampaikan dari universe tentang hubungan toksik? Dan ini tidak dibatasi ruang dan waktu ya. Jadi dimanapun kapanpun kalian mendapatkan channel ini, berarti ini energi dari kalian ya. Kalian yang sudah terjebak dalam hubungan toksik, apakah harus berpisah, ataukah memang ada cara lain, ataukah bagaimana ya. Kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan kepada kalian. Oke. Oke. Seperti biasanya ya, kalau saya sudah selesai reading dari semua bintang ya, kita mulai lagi ke ya pencerahan untuk spiritual ya. Siapa tahu kalian yang mempunyai masalah bisa terbantu dengan channel ini ya. Karena channel ini saya peruntukkan buat berbagi. Ya artinya saling menguatkan ya. Bukan berarti kalian mendapatkan channel ini karena kalian mendapatkan channel ini juga itu berarti jodoh ya. Universe menuntun kamu untuk mendapatkan channel ini ya. Oke, kita langsung saja ya yang ingin disampaikan universe pada kalian. Kalian itu ya artinya ada beberapa dari kalian yang saya lihat di sini hubungan toksik ya. Sudah banyak sekali termakan sakit hati ya. Entah kalian energinya dalam artian entah kamu dari sisi feminim atau sisi maskulin. Dalam artian entah kamu perempuan atau laki-laki gitu ya. Kamu bisa menyesuaikan energi kamu di mana ya. Hubungan toksik ini sudah lama ya, ada beberapa, malah saya lihat di sini ada 20 tahun lebih ada yang terjerat dalam hubungan toksik ya. Dan adapun dikarenakan anak, ada beberapa dari kalian ya dalam artian ini ya, bertahan karena anak dan bertahan karena status ya, walaupun kalian tidak bahagia. Mengapa? Ya karena kalian malu aja dengan konsep orang dalam tanda kutip jadi janda atau jadi duda, atau mungkin anak kalian broken home, hubungan gitu ya. Jadi kamu bertahan dengan hubungan ini dikarenakan anak, dikarenakan status ya, dan dikarenakan uang. Ya, walaupun hidup kamu tidak bahagia. Ya. Ada beberapa kontak fisik ya.
sudah berkali-kali di ya kekerasan dalam rumah tangga, ada pun juga kekerasan ya seksual gitu ya, pemaksaan, dan ada juga saya lihat di sini yang eh, ya kalau dibilang ayah ayah tiri atau bagaimana ya, ya orang tua tapi dia entah orang tua kandung entah orang tua tiri gitu ya. Karena yang saya lihatnya dalam keluarga gitu, dia menyetubuhi anaknya ya, seperti begitu ya. Kalian tetap tabah, kalian tetap eh, berada dalam kondisi terpuruk itu ya, dikarenakan kamu sudah nggak punya jalan lain ya. Di sini juga saya lihat ada beberapa yang sudah kontak fisik, pasangannya pun main perempuan, selingkuh berkali-kali, kamu tetap memaafkan ya. Ada yang dijadikan tulang punggung keluarga ya. Adapun juga bukan berarti saya bilang di sini energi cowok yang ini ya menyelingkuhi. Ini juga saya lihat di sini ada perempuan. Jadi sisi maskulin atau dan feminim itu bukan berarti dia feminim dia perempuan, dia maskulin dia laki-laki ya. Tidak ya. Maskulin itu sisi orang yang biasa menyakiti. Feminim itu dia lebih banyak tersakiti. Makanya itu tidak mengenal gender, sehingga saya mau kalian bisa memposisikan di mana letak dari energi kamu, begitu ya. Jadi maskulin ini dia ini ya, sudah berkali-kali menyakiti kalian, tetapi kalian tetap berada di tempat itu dikarenakan kalian tidak bisa bergerak mau minta bantuan kemana ya, mau mengadu ke siapa. Karena saya lihat juga di sini ada yang sudah yatim piatu, ada juga orang tuanya masih ada tapi hubungan dengan keluarga tidak baik, berterpuruk. Karena ya saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian yang memang sudah tidak direstui orang tua, malah kamu memilih orang itu maskulin dan akhirnya dia menyakiti kamu. Kamu ingin kembali ke orang tua kamu tapi kamu sudah ya tidak diterima lagi karena kesalahan kamu di masa lalu. Kamu sudah terlanjur menyakiti hati orang tua, terutama ya keluarga besar, sehingga kamu malu untuk kembali. Dia menyakiti kamu, tapi kamu enggan kembali. Ya begitu terus. Jadi hubungan toksik ini ya, mengapa sampai hubungan dengan keluarga kerabat kamu tidak baik, keuangan kamu tidak baik, kamu sakit-sakitan, kamu karir kamu anjlok, tidak bagus ya, karir nggak pokoknya terhambat aja ya, terus bisnis juga anjlok, tidak berkembang begitu ya. Itu karena kamu berada di dalam hubungan toksik ya. Hubungan toksik ini bukan berarti ke pasangan saja ya, bisa rekan kerja, karena ini luas. Bisa juga dari keluarga, bisa juga dari pasangan, dari anak, dari hubungan kerja, dari partner, ya gitu ya, dari macam-macam lingkungannya. Makanya kalau seandainya kamu mendapatkan orang atau kamu berkenalan dengan seseorang, baru berkenalan, tapi kamu sudah rasa lelah, capek, itu berarti kamu nggak nyaman dengan dia, itu dia dengan kamu tuh energinya nggak sinkron. Ya, seandainya kamu berlama-lama ya sudah, itu energi kamu nggak akan bagus di situ, karir kamu nggak akan berkembang, hidup kamu nggak akan berkembang, dikarenakan ya semuanya. Dia juga merasa bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya ya. Dia juga kadang-kadang tidak menyupport, kadang-kadang juga bukan kadang-kadang tapi memang setiap apa ide-ide ya, ini entah di dunia pekerjaan entah di dunia pasangan ya, selalu mengucilkan, selalu menganggap remeh orang, menganggap orang itu tidak ada apa-apanya selain dia ya. Dia maskulin ini terlalu egois ya, dan saya lihat pun kalian ini egois, sama-sama egois ya. Jadi kalau
maskulin emosi, kamu pun juga ikut emosi. Tetapi untuk melampiaskannya kamu nggak bisa ke maskulin. Kalian pergi berdiam diri, ya, dengan rasa sakit hati terpendam di dalam hati kamu, ya. Akhirnya pada saat melampiaskan, mungkin kamu melampiaskan ke orang lain yang notabene tidak bersalah, mungkin anak, ya, mungkin orang tua, ya, yang kamu rasa lemah aja. Kamu marahi mereka sampai, ya, karena kamu memendam perasaan emosi, marah. Kamu mau melampiaskan ke siapa, kamu nggak tahu. Akhirnya pada saat orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu, ya, artinya masalah kecil aja, tapi kamu lampiaskan ke mereka. Terutama anak. Ada yang beberapa saya lihat di sini anaknya sampai, ya, apa-apa salah. Dimarahi terus ya, karena orang tuanya berada dalam hubungan yang tidak nyaman. Akhirnya anak-anak korban. Ya, dia melihat kalian bertengkar, dimarahi, ya, saling memaki, mencaci, pokoknya gitu ya. Ada yang sampai memukul, main perempuan, ya. Ada pun yang di sini saya lihat ada perempuan meninggalkan keluarganya demi uang, ya. Dan pada saat dia sudah tidak ini, dia kembali santai aja, biasa aja, kayak macam tidak ada rasa penyesalan atau tidak ada rasa bersalah. Sudah tidak pulang bertahun-tahun, pas pulang biasa aja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Entah perempuan entah laki-laki, ya, energinya nih bisa vice versa. Ya, hubungan toksik itu sebenarnya kalau dibilang ya, hubungan yang tidak baik, ya, tidak membuat kamu bisa berada di dalam satu hubungan yang membawa keberuntungan buat kamu, ya. Kenapa kalian harus masih mau berlama-lama dengan hubungan itu, ya? Ini kalau sudah berkeluarga, ya, itu pilihan lagi ke kamu. Sebelum kita masuk ke universe, pesan universe kepada kamu, ya, saya berikan ini gambaran dulu, ya. Apakah nanti sama universe sama dengan kamu atau tidak, sama dengan saya atau tidak pendapatnya, gitu ya. Hubungan toksik itu melelahkan. Ibaratkan kita hidup itu di dunia ini tuh hidup dengan penuh penyesalan, amarah, murka, bukan hidup dengan penuh sukacita, ya. Bukan hidup dengan damai, bukan hidup dengan menjadi berkat untuk sesama, ya. Orang toksik itu ini, ya, apa ya dibilangnya, tidak mempunyai apa-apa sebenarnya, tetapi mau pengakuan bahwa dia bisa. Nanti kalau kita bilang kamu nggak mau ditegur, ya, kalau kita menegur balik dia marah, balik dia menegur balik, ya. Macam contoh, ada beberapa dari, artinya ini pengalaman aja, ya. Contohnya saya buka channel ini. Ini saya buka channel ini bukan berarti dalam artian saya mau mendapatkan uang ataupun apa gitu, ya. Tapi yang pertama, karena pandemi, daripada saya nggak bikin apa-apa, ya. Kenapa? Artinya saya nggak bisa diam-diam di rumah aja begitu. Kenapa tidak saya bisa berbagi dengan orang? Lagi pula kan motivasi saya itu pertama itu bukan untuk duit, ya, sama mungkin seperti kalian, ya, karena ada beberapa yang dia marah langsung dia ngejudge, kamu dapat duit, kamu dapat uang itu kan karena dari saya yang nonton, padahal dia tidak tahu bahwa saya ini kan tidak menyuruh kamu untuk nonton channel saya. Toh kalau saya dapat uang dari channel ini berarti kan itu bonus. Dan kamu menonton channel saya itu bukan saya yang suruh, tapi kan ibaratkan ada yang menuntun kamu untuk channel ini. Banyak leader tarot, banyak semuanya dari seluruh dunia tuh banyak. Tapi kamu mendapatkan channel ini berarti ada tuntunan dari universe untuk menuntun kamu membuka channel saya. Gitu, ya. Dia bilang saya mungkin
berbicaranya terlalu lebay, atau saya nggak jadi bisa masalah ya mau lebay atau bagaimana. Saya nggak merasa lebay. Saya bicara apa adanya sesuai kartu tarot. Apa yang saya lihat, apa yang saya ya artinya saya baca dari tarot. Bukan hanya asal baca, saya melihat juga intuisi. Kalau orang semua baca tarot semua pasti bisa, tapi intuisinya dapat tidak, gitu kan. Itu salah satu contoh. Saya bicara dan saya memang melihat hidupnya itu kacau, tapi dia tidak mau dibilang kacau. Dia malah balik bilang ke saya bahwa hanya saya dan Tuhanlah yang tahu saya gitu, jomblo tapi happy. Padahal saya lihat di jomblo itu mengenaskan sekali. Saya berusaha untuk membantu, ya, saya berusaha untuk, tapi dia berpikirnya mungkin saya marah atau bagaimana. Jadi kita kadang-kadang itu orang energi toksik itu, kadang-kadang itu kita peduli, tapi mereka malah memikirkan yang negatif, sehingga kebaikan kita ataupun kepedulian kita itu kadang-kadang dianggap bahwa pengganggu, ya. Dia selalu, karena energinya negatif, semuanya itu di pemikirannya tuh kayak macam menyalahkan dia gitu loh. Kita mau membantu dia, memberikan solusi atau memberikan masukan, malah dipikirnya kita itu memarahi dia ataupun tidak senang dia, tidak menyayangi dia, gitu ya, negatif aja. Jadi dia mengukur dari sudut pandang dirinya, karena dia itu toksik, jadi negatif-negatif aja yang dipikirkan, ya. Dia tidak bisa artinya dirinya itu tidak akan berkembang selama-lamanya sebelum dia bertobat, sebelum dia keluarkan itu kepedihan dalam hati, melepaskan semua kepahitan dan rasa iri, dengki, sakit hati, ya. Dia banyak kecemburuan, banyak suka ini, dan tukang menghasut, ya. Dia mau tuh bahwa dia yang baik, ya. Ini ciri-ciri ya, saya bilang ya, ciri-ciri itu orang-orang toksik tuh gitu, mau dia yang baik-baiknya, tapi kalau buruknya orang lain. Dan kalau kegagalannya dia mempersalahkan orang lain, ya. Dan orang-orang begini tuh nggak bisa diibaratkan, kalau kita bilang mau dikasih lurus lagi nggak bisa, ya. Kalau dalam iman saya itu namanya kafir, ya. Orang kafir itu nggak bisa dikasih tahu nanti bagaimana caranya supaya dia bisa bertobat, bisa kembali menjadi manusia pribadi yang lebih baik, ya itu dari universe, ya. Universe akan membimbingnya dengan caranya. Kalau untuk dengan cara manusia nggak bisa, dan itu pun perlu proses dan waktu yang lama, ya. Dia kalau untuk orang lain dia baik, tapi kalau untuk keluarganya sendiri, ya ampun. Ataupun orang yang dekat yang mungkin berkorban untuk dia nggak peduli. Tapi kalau dengan orang-orang yang tidak pernah membantu dia sama sekali, malah dia lebih peduli ke orang itu, supaya dikatakan bahwa dia tuh baik, dia itu orang baik, orang super, orang ya tidak ada, kalau dibilang dia manusia sempurna mungkin, ya. Karena saya lihatnya orang-orang toksik itu tidak mau dikatakan tidak bisa, tidak sempurna, tidak sukses, maunya sempurna, maunya gitu, ya. Dan tidak pernah merasakan bersyukur. Makanya coba lihat orang-orang toksik, hidupnya begitu-begitu saja. Karena energinya itu negatif. Oh, kalau dia sukses ataupun punya harta benda ataupun apapun, ya, pasti nanti ke depan waktu dia akan kembali, artinya nggak akan abadi itu barang, ya. Entah mau dijual, entah bangkrut, entah apa, nanti lihat. Kita tunggu waktu aja. Macam contoh, kamu belum ada di hubungan toksik, dan contohnya ada yang membaca energi kamu dan bilang hubungan kamu begini-begini, belum kok, iya, berarti itu energinya belum terjadi, ya. Karena kita bicara energi, makanya saya bilang kalau kita bicara energi tuh nggak bisa paten, ya. Karena setiap waktu, setiap ini banyak perubahan. Makanya kalau ada klien saya bertanya,
saya di hubungan toksik, kira-kira dia bisa berubah tidak? Dia bisa berubah tidak? Saya lihat kalau pasangannya baik, dia bisa berubah dengan cara ini, oke, kamu bikin. Tapi kalau berada dengan hubungan orang yang kafir, yang agak tidak mau didengar, dinasihati pun tidak mau, ya, nah, itu agak parah itu. Itu nggak bisa dengan kita. Kita taunya itu kita melupakan melupakan dan menyerahkan semuanya ke universe. Ya, tidak usah India dibilangnya mau membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan caranya kita. Nggak usah, lepaskan aja. Itu hanya membuang-buang energi, ya. Macam contoh di sini ada hubungan toksik yang saya bilang tadi, keluarga, ya. Dia sudah dipukul, sudah dibilangnya sudah dimain perempuan, dipukul lagi. Kenapa masih mau betah di situ, ya? Baru dia dijadikan tulang punggung, suruh mencari uang. Kenapa kamu masih mau bersama orang itu? Terus ada yang ayahnya menyetubuhi, artinya gitu, ya. Atau mungkin bagaimana, atau ya gitu, ya. Saya lihatnya seperti gitu. Kenapa kamu juga masih mau tinggal dengan orang yang seperti begitu? Kalau kamu walaupun kamu punya orang tua, tapi hubungan model begitu, ya kamu pergi. Kamu minta pertolongan dari siapa? Jangan bilang dunia ini tuh hampa. Tidak ada dunia ini hampa. Banyak orang-orang di luar sana yang lebih baik. Kamu minta bantuan LSM, ataupun memang kalau seandainya kamu tidak mau terlalu ribet dengan begitu, maafkan, lepaskan, dan kamu kerja, cari tempat lain. Cari tempat tinggal lain, ya. Orang berada di hubungan toksik tuh karena dia takut hidup susah. Karena kamu takut itu, posisi itu, ya artinya tidak mau hidup mulai dari awal lagi. Makanya dia bertahan di situ. Padahal sebenarnya kamu bisa jauh lebih baik tanpa berada di tempat itu, ya. Hidup ini tuh harus punya makna. Hidup ini tuh kita harus jadi berkat buat orang, ya. Seperti saya ini membagi berkat dengan cara, ya, saya memberikan ini, ya, kayak macam coaching. Saya memberikan motivasi kepada kalian yang mungkin mempunyai masalah ataupun ingin bertanya, ya. Tetapi bertanya kepada siapa? Kita bingung dengan masalah ini, saya bingung dengan orang tua saya, gitu, ya. Saya berusaha untuk gitu. Saya tidak mempunyai uang, tapi saya bisa, kalau kalian pun sama seperti saya, wejangan juga itu sama seperti membagi berkat ke orang, ya. Kalian pun tidak punya duit, ya, nggak bisa berbicara, kamu mendengar pun bisa menjadi berkat buat orang. Jadi hidup itu harus jadi berkat. Hidup itu harus apa yang sudah kita lakukan di dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Sang Pencipta, ya kita harus sudah bisa mempunyai arti dalam hidup ini. Sudah ada yang kita lakukan untuk orang lain, ya. Dan jangan menuduh orang sembarang, ya. Kita lebih banyak diam. Ada subscriber yang tadi saya bilang macam-macam gitu, ya. Dia bilang kamu tidak tahu hidup saya yang tahu itu saya dan Tuhan. Iya memang. Terus kenapa kamu buka channel saya? Berarti itu kamu punya masalah dan kamu tidak bisa menyelesaikan itu. Tetapi dia intinya gitu, ya. Orang toksik itu tidak mau dikatakan dia kurang. Dia punya masalah, dia maunya happy. Saya mau membantu dia, tetapi dia malah bicara maki dan macam-macam. Ya sudah, saya nggak mau ribut. Lagi pula energi model-model begitu tuh rugi buat saya. Toh saya tidak mendapatkan uang dari dia. Dia kan berbicara, kamu itu buka channel itu hanya untuk mendapatkan uang. Hey, saya nggak suruh kamu nonton channel saya. Kamu saja yang suka channel saya. Lagi pula untuk kamu buka channel saya,
Dalam artian bukan yang tuntun kamu itu universe, berarti ada maksud dari sekian ribu channel tarot leader. Tapi dia tidak berpikir ke situ. Jadi sama seperti kalian, kalau kalian buka channel saya dan dapat channel ini, berarti itu jodoh kita itu berjodoh dari sekian ribu tarot leader, ya. Yang tuntun siapa? Yang tuntun itu universe. Untuk apa ya, ada maknanya. Makanya kamu cari sendiri itu apa. Jadi setiap apa yang terjadi dalam hidup kita ini ada makna, kayak teka-teki, ya. Jadi jangan cuman putar-putar ambigu-ambigu gitu ya. Padahal dia tidak tahu, ada yang mau menolong dia, tetapi dia berkata kasar, ya sudah. Saya nggak suka ya orang-orang kalau saya tuh senang sekali loh mendapatkan netizen, subscriber ya. Tanpa kalian pun saya tidak bisa seperti begini. Artinya saya tahu, saya saling membantu. Kalian mendapat pencerahan, saya pun mendapat subscriber ya. Kalau untuk bicara duit itu bonus buat saya, karena untuk penghasilan YouTuber berapa sih? Ya, penghasilan YouTuber berapa coba? Yang mungkin kalian juga ada seperti saya ya, kalau kayak buka vlog gitu ya. Tidak bisa jadi kaya. Tapi setidaknya hidup saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Sama seperti kalian. Harus bisa hidup kalian tuh bermanfaat untuk orang lain. Dengan begitu kamu mau menjadi kaya bisa. Saya mengisi waktu saya dan apapun ya, dalam artian saya berbagi begini, saya tidak pernah hidup susah loh. Jangan katakan kita bersedekah ke orang kita akan jadi miskin. Tidak ya. Kita bersedekah ke orang itu, kalian jangan berpikir seperti gitu. Kita bersedekah ke orang itu malah kita akan jadi kaya. Ya, sama seperti kamu berada di hubungan toksik, kamu nggak akan bakal sukses, nggak akan bakal kaya, hidup kamu nggak akan bahagia selama-lamanya. Sebelum keluar dari hubungan toksik, kamu pasti akan menderita. Bagaimana caranya supaya kamu bahagia? Keluar dari situ. Kalau kamu nyaman tapi hubungan kamu batin kamu nggak nyaman, apa yang kamu inginkan tidak akan terwujud. Apa yang kamu ingin capai juga nggak akan terkabul. Langkah kamu stuck aja, ya. Dan itu saya sudah mengalami sebelum saya spiritual ya. Sebelum saya spiritual seperti begini, saya sudah alami itu. Apa yang saya ucapkan ini karena yang saya alami ya, Kak. Jadi bukan hanya omong kosong, dan saya ini berbagi karena saya sudah alami. Saya jadi tarot leader itu bukan karena saya sudah tahu saya punya kemampuan dari kecil. Cuman untuk mengekspresikan ini butuh waktu. Butuh waktu yang kita memang betul-betul siap. Ya, dan siapapun pasti punya, karena kita ini semua ini ada punya cakra ya. Sekarang kamu sudah di cakra mana? Ya. Semua bisa. Sekarang intuisi kamu sudah bisa tidak membaca karakter energi, karakter orang, terus besar kecilnya energi, ya. Itu yang membedakan di situ. Sama seperti kita manusia. Kita manusia dari lahir ya sampai tua ya, sama, dibedakan dengan umur. Kedewasaan pun tidak semua dewasa walaupun umurnya sudah tua. Kedewasaan dari setiap masalah yang dia dapat. Ya, jangan salah kalau anak kecil dia dewasa, karena apa? Hidupnya sudah berat. Terutama anak broken home dia lebih dewasa. Kenapa? Karena apa-apa sendiri dibandingkan dengan anak yang hidupnya lengkap ya. Walaupun umurnya sama, dia tidak akan lebih egois, dia lebih mengalah, lebih sabar. Ya, karena apa? Karena dia tahu, pernah merasakan bahwa bagaimana ya kalau dibilang, dia pokoknya intinya merasakan bahwa
hidup di dunia ini itu penuh dengan perjuangan. Ya, karena dia sudah merasa bahwa saya ini tidak lengkap. Jadi untuk apa kita egois? Ya. Kamu mau bahagia nih, saya lihat. Kamu mau bahagia, kamu mau mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya kamu harus bebaskan diri kamu dari keterikatan itu. Ini ya, dari kalian ya. Kita lihat lagi yang ingin disampaikan universe. Pada kalian kira-kira apa dengan hubungan toksik? Tuh. Kamu jangan ragu. Tuh. Tuh. Kan? Universe saja bilang, kamu harus keluar dari keterpurukan itu. Dengan cara keluar itu, kamu akan mendapatkan kehidupan lebih baik. Ya. Tuh. Ini kehidupan gelap. Di dalam kegelapan itu ada muncul suatu cahaya yang baru. Ya, kamu akan mendapatkan energi baru, mendapatkan sahabat baru, ya. Nih, dia melihat ke langit, ya. Langit itu tanpa batas loh, luas. Kamu bisa bebas berekspresi, tidak ada yang mengekang. Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi diri sendiri. Kamu bisa berkarya, ya. Kamu mendapatkan sahabat di luar sana, ya. Intinya kamu harus keluar dari hubungan itu. Ini universe berpesan keluar. Kalau kamu mau menjadi pribadi yang lebih baik, karir kamu bagus, ya. Dan kalau memang seandainya kamu belum berkeluarga dan kamu mengapa ya, berarti lingkungan tempat kerja kamu atau lingkungan tempat tinggal kamu, ya, itu sebenarnya lingkungan, ya. Macam contohnya kamu, kok saya sakit-sakitan, berarti tempat kamu itu kurang bagus energinya yang kamu tinggal sekarang, ya. Percaya tidak percaya, tapi memang seperti begitu. Kalau kamu sakit-sakitan, tempat itu kurang bagus energinya dengan kamu, ya. Kamu tidak bisa ya, kalau mau dibilang kamu buka usaha tapi energi di situ tidak laris, ya. Kamu pindah tempat lain, berarti tanah di situ panas buat kamu, ya, tidak cocok, ya. Intinya seperti gitu kan. Jadi jangan orang berpikir bahwa macam contohnya mau pakai penglaris apa, tapi itu kan ya masing-masing ini ya, pilihan ya. Cuman kalau untuk saya ngapain? Itu kamu tidak cocok di situ, kamu pergi pindah tempat lain. Kenapa harus bertahan di situ dan mengeluarkan uang untuk contohnya kalau kita usaha baru penglaris? Nggak usah, cari tempat lain. Sama seperti kamu, aduh saya nanti miskin atau saya hidup susah kalau tanpa dia. Toh kamu juga makan banyak duit, tapi begitu-begitu aja nggak bisa maksimalkan hidup kamu. Banyak duit dia, kamu kan cuma makan doang, numpang makan, numpang tidur. Padahal di tempat lain juga kamu bisa numpang makan, numpang tidur, tapi dengan kondisi kamu bahagia. Kenapa kamu harus bertahan dengan numpang makan, numpang tidur dengan kondisi tidak bahagia? Sekarang kamu mau hidup susah tidak? Intinya kan gitu. Kamu mau berjuang tidak? Biasanya kamu yang berada dalam ini tidak mau berjuang, pasrah pada kehidupan. Padahal kemampuan kamu tuh banyak. Kamu multi talenta, tetapi tidak diberdayakan. Mengapa? Karena kamu takut. Intinya takut aja.
takut bergerak, takut kalah, takut berjuang, pokoknya takut semuanya. Takut tidak punya uang, takut tersakiti, ya. Sebenarnya hubungan toksik ini ya bagaimana ya? Intinya begitu sih. Universe sendiri yang banyak versinya ya. Mungkin kalau saya mau versi secara mendetail ini mungkin sampai pagi pun 24 jam juga belum selesai-selesai. Jadi saya bicara secara garis besar itu aja ya. Karena ini durasinya sudah 35 menit. Bisa kalian nanti ya komen lah di bawah. Mungkin ada beberapa pertanyaan bisa saya jawab yang kalau memang saya punya waktu ya. Kalau kamu mau ingin bertanya ya nanti di kolom komentar aja kamu ketik ya. Nanti saya berusaha untuk membalas satu persatu. Tapi saya menerima komentar yang sopan ya. Saya menerima masukan, kritik, saran ya, tetapi sopan. Bahasa tutur kata itu harus sopan ya. Jangan ada yang dalam artian gini, kalau memang tidak suka channel saya ataupun apapun tentang saya, berarti nggak usah komen. Tapi kalau kamu memang peduli dengan saya untuk ke depan lebih baik, kamu komen. Saya terima yang jelek-jelek komentar-komentar yang membangun, walaupun memang bahasanya jelek ya. Macam contohnya suara saya terlalu cepat bilang, atau mungkin kurang bagus atau apa ya, terserah. Tapi yang pastinya saya sudah maksimalkan untuk kalian. Demi siapa? Demi kalian, bukan untuk saya. Karena saya bicara ini bukan masalah gambar dan apa, yang penting suara saya bagus ya. Saya enak bisa jelas didengar. Karena saya kan kasih wejangan. Saya bukan mau kayak YouTuber lain harus kasih gambar apa sih. Jadi gambar kabur ataupun apa saya nggak ada masalah. Yang penting suara saya jelas di telinga Anda. Gitu ya. Saya juga minta kamu kalau seandainya punya masalah mungkin untuk secara untuk ya mungkin bisa saya bantu untuk spiritual ya, mungkin hubungan apa ataupun judul-judul apa yang bisa kalian ingin tanyakan ya, bisa ya. Atau mungkin kalian mau bertanya apa, nanti saya buka untuk tanya jawab, boleh ya. Nanti saya bikin channelnya, kamu bisa ini tulis-tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Saya bikin video untuk menjawab pertanyaan dari kalian, gitu ya. Karena kalau saya mau menjabarkan satu-satu agak repot ya, karena bicara toksik ini memang banyak dan luas ya. Jadi semoga yang tadi saya sampaikan semoga resonate ya, dan semoga kamu bisa menjabarkan lagi dengan hubungan-hubungan toksik lainnya ya. Karena yang saya dapati ini yang saya lihat di kartu ya. Karena dan ini pun energi banyak orang, sehingga sebenarnya masih banyak yang saya mau sampaikan ya. Tetapi karena memang saya ada kegiatan juga ya. Semoga ke depan kita bisa lanjut lagi ya. Dan kalian pun ke depan saya doakan bisa kehidupan kamu bisa jauh lebih baik dari hari ini ya. Oke, itu aja sih yang saya bisa readingkan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.